Kesimpulannya sudah tak dapat diubahnya lagi. Ia akan tetap belajar untuk tidak terlalu banyak melakukan kekeliruan, baik terhadap para dewa maupun manusia. Dan ia terus belajar pada Dang Hyang Loh Gawe. Gurunya bukan seorang Mahasiddha, seorang yang menolak segala yang bersifat Buddha. Ia mempertimbangkan segala berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya. Mahaguru itu juga menaruh kasih padanya karena kecerdasannya. Arok mendapat kebebasan penuh daripadanya. Kebebasan itu ia pergunakan terus untuk memimpin para pemuda menyerbuai mana saja dan apa saja yang menguntungkan Tunggul Ametung dan teman-temannya. Tumapel tidak pernah tenang. Satu hal yang ia belum dapat menemukan adalah sumber emas Sang Aku. Dari pengalaman-pengalamannya ia mengetahui semua pejabat Tumapel menaruh takut bukan hanya hormat pada lambang-lambang para dewa. Itu berasal dari kejahatannya yang terlalu banyak terhadap sesama manusia. Ia memutuskan. Dan pengetahuannya itu akan dipergunakannya untuk menaklukkan para pejabat itu sendiri. Sampai di situ ia masih tetap berpendapat, semua yang dilakukannya selama ini tidak menyalahi Hyang Yama. Buktinya semua temannya setia padanya. Tak ada seorang pun yang pernah berkhianat. Bahkan dari hasil rampasan-rampasan itu, sebuah di antaranya pernah dipersembahkan untuk dirinya pribadi, sebuah mata uang emas yang indah dengan gambar wajah seorang yang indah pula sampai leher, dengan tulisan aneh yang ia tak pernah dapat baca. Ia berpaling pada Tanca yang masih juga nyenyak dalam tidurnya. Banyak petualangan telah mengikatkan dirinya pada teman yang seorang itu. Dan ia percaya dan sayang padanya. Ia tinggalkan Tanca dan meneruskan meneropong masa lalunya. Sudah terlalu sering ia melakukannya, karena pekerjaan mawas diri adalah juga syarat untuk jadi seorang Brahmana yang baik. Dan ia belum pernah mengubah penilaiannya selama ini. Kini untuk pertama kali ia hendak menilai masa lalunya sebelum jadi anak pungut Ki Bango Samparan. Ia tampilkan Ki Lembung di hadapan mata batinnya. Tubuhnya tinggi. Otot-ototnya nampak berserat-serat tetapi mengandung kekuatan tangguh. Ia seorang yang gesit dan bermata jeli, baik di siang maupun malam hari. Dialah juga yang mengajarinya dapat melihat dalam kegelapan, setiap pekan, pagi-pagi sehabis tidur, mencuci matanya dengan bagian tengah air kencing sendiri. Ia lakukan terus ajarannya itu sampai sekarang. Dengan matanya tak ada satu gerak pun dapat lepas dari perhatiannya. Ki Lembung. Dialah orang pertama-tama di dunia ini yang ia kenal sebagai pengasihnya. Menurut ceritanya, dialah juga yang menemukan dirinya sebagai bayi, dibuang oleh orang tuanya di gerbang sebuah pura desa. Tengah malam, aku dengar tangis bayi kedinginan. Gelap waktu itu. Tapi aku dapat melihat kau. Dewa Bathara, kau masih bayi, begitu kecil, tergolek pada selembar tikar usang. Bayi semuda itu disuruh menjaga gerbang. Siapakah yang menaruh kau masuk dalam pelataran pertama pura, melalui padu raksa, pintu gerbang halaman kedua pura, mengintip ke halaman kedua. Sepi sunyi. Aku dekapkan kau pada dadaku. Tetapi kau masih juga menangis. Aku lepas destar dan ku selimutkan padamu. Halaman kedua itu kosong, juga halaman ketiga. Kau masih juga menangis. Aku batalkan maksudku dan kubawa kau pulang. Ki Lembung, Lembung, arti aksarawi adalah pencuri. Tidak jelas apakah nama pribadi sesungguhnya atau nama ejekan, tinggal di tengah hutan, seorang petani yang memiliki kerbau. Bayi itu diserahkan pada istrinya. Para dewa telah mengirimkan pada kita bayi lelaki yang seorang ini. Peliharalah dia sebagai anak sendiri. Arok tidak pernah tidak merasa berterima kasih bila mengenangkan suami istri petani di Randualas itu. Merekalah yang membesarkannya tanpa pamrih. Menginjak umur 6 tahun ia sudah terbiasa bergaul dengan kerbau. Memandikan dan menggembalakan, menggiringnya ke sawah dengan Ki Lembung. Memikul garu atau luku di belakangnya. Memasuki umur 10 ia mulai membantu bertani. Dan dalam perawatannya, kerbau itu berbiak menjadi belasan.
Nyi Lembung seorang wanita mandul. Ia tak punya teman bermain di rumah. Tempat penggembalaan adalah medan ia bermain dengan teman-temannya. Kegesitan, kekuatan, kecerdasan dan kekukuhan menyebabkan ia hampir selalu keluar sebagai pemenang dalam permainan dan perkelahian. Dengan sendirinya. Sebagai murid dari pengalamannya, ia meningkatkan diri di atas mereka menjadi jago dan pemimpin. Orang tua pungutnya bangga padanya. Dan ia tak pernah mengadu tidak perlu. Ia selalu dapat mengatasi persoalannya sendiri. Sering ia serahkan penggembalaan hewannya pada teman-temannya, dan dengan beberapa orang ia mengembarai hutan dan desa-desa lain. Pengetahuannya menjadi jauh lebih banyak daripada teman-temannya. Tak ada sesuatu yang terlepas dari perhatian dan pengamatannya. Ia dapat bercerita tentang hewan, tanaman dan manusia yang pernah diketahuinya. Dan jadilah ia guru bagi teman-temannya. Dalam pengembaraannya untuk pertama kali ia melihat seorang prajurit Tumapel memasuki rumah penduduk dan merampas kambingnya. Seorang bocah menangisi binatang kesayangannya itu. Prajurit itu tidak peduli, dan binatang itu terus juga diseret masuk ke dalam hutan. Hatinya berontak melihat pemandangan itu. Dihiburnya anak itu, dan dijanjikan padanya, "Nanti aku bawakan kambing untukmu." Dicurinya seekor anak kambing dan diantarkannya kepada bocah itu. Ia mendapatkan kebahagiaan dengan perbuatan itu. Dan dengan demikian mulailah ia dan teman-temannya mencuri. Sekali peristiwa ia melihat 4 orang prajurit menyeret seorang gadis, di bawah masuk ke dalam hutan. Ia kerahkan semua temannya dan mengikuti prajurit-prajurit itu, mengganggu mereka, sehingga terpaksa melepaskan korban mereka. Penduduk desa membiarkan perbuatan anak-anak itu, pura-pura tidak tahu. Mulailah ia memimpin teman-temannya dalam perbuatan-perbuatan berbahaya. Ia menyimpulkan, Arok tersenyum justru karena perbuatan prajurit-prajurit Tumapel sendiri ia dan teman-temannya menjadi berani dan penentang. Ia tidak pernah menyesali perbuatannya ini. Ia justru bangga. Hatinya besar, dan karena itu tubuhnya tumbuh dengan cepat dan kekuatan berlipat ganda. Ia memasuki medan perkelahian di desa-desa lain untuk merebut keunggulan. Ki Lembung, seorang bapak yang berwibawa dan pengasih itu. Daripadanya ia mendapatkan cara menangkis dan menyerang dengan tongkat, kemudian pun dengan senjata tajam. Betapa ia hormat padanya. Ki Lembung adalah juga gurunya yang pertama. Kemudian datanglah bencana itu, bencana yang berisi karunia para dewa. Sekali waktu ia pulang dari pengembaraannya langsung mendapatkan gembalaannya. Tempat itu sepi. Teman-temannya lari mendapatkannya. Tak ada nampak seekor kerbau pun. Kami semua lari, temu. Juga binatang-binatang kita. Seekor macan telah menyeret seekor dari kepunyaanmu. Jagat Pramudita, serunya. Bersama dengan teman-temannya ia pergi ke tempat binatang-binatang itu. Dikumpulkan. Dan pulang mereka ke tempat masing-masing. Ia menggiring kerbaunya yang berpuluh-puluh itu. Ayah pungutnya seperti biasa menunggu di depan kandang, ia menghitungnya seekor demi seekor, dan kurang 1, katanya. Ki Lembung masuk ke dalam kandang dan menghitungnya. Sekali lagi. Kurang 1, katanya lebih keras, ia menghitung lagi. Kurang 1. Pekiknya. Sini, kau hitung sendiri. Memang kurang 1, diterkam macan. Kemana saja kau sampai kerbau diterkam macan? Itulah untuk pertama kali Ki Lembung yang mengasihinya marah luar biasa. Ia tahu. Marahnya bukan karena hilangnya kerbau, karena ia tidak setia pada tugasnya. Sekejap ia dapat melihat wajah Ki Lembung yang marah membara. Ia tak dengar lagi apa yang disemburkan padanya. Ia malu pada dirinya sendiri, berbalik dan lari. Sampai di luar randu alas ia baru berhenti lari, kemudian berjalan pelan-pelan. Menyusun pikiran. Ia timbang kembali tindakannya. Ia mengakui tidak setia pada tugasnya menggembala kerbau itu. Tapi apakah dengan demikian ia harus selalu jadi penggembala dalam kesetiaannya? Ada hal-hal lebih berharga dan lebih penting daripada kerbau.
Dan dengan demikian ia memutuskan tidak akan kembali ke rumah orang tua pungut yang mengasihi itu. Dan bermulalah kehidupan yang membusa-busa, perkelahian, penyerbuan, pencurian, perampokan, pencegatan sendiri atau dengan teman-temannya yang mengikutinya. Melukai dan dilukai, kalah dan menang. Ia keluar masuk desa-desa baru, bergabung dengan penjahat besar dan tanggung untuk kemudian menaklukkan dan ditaklukkan, dan meninggalkannya. Arok menilai masa petualangannya ini banyak mengandung kekeliruan dan pengawuran. Ada beberapa kejadian yang ia sesali dan lebih banyak lagi yang membikin ia bangga pada perbuatannya. Yang keliru dan mengawur itu ia takkan ulangi lagi. Dan ia yang benar ia akan pernah lagi mengunjungi Ki Lembung dan istrinya lebih 6 tahun. Ia putuskan untuk sekali waktu datang ke sana, sebagai anak yang tahu membalas budi. Ia harus datang. Ayam telah berkeruyuk untuk kedua kali. Teman-temannya sepengejaran bangun. Juga Arok bangun dari pengembaraannya pada masa lalunya. Tubuhnya tetap tergeletak. Temu, Arok, Tanca membangunkannya. Ceritakan tentang impianmu, Tanca. Ya, aku bermimpi kau suruh aku pulang ke Karangsetra. Aku pergi, Arok. Tahukah kau bagaimana aku impikan mereka? 5 anak lelaki Ki Bango Samparan telah meninggalkan orang tuanya. Semua turun ke Gresik. Boleh jadi belayar. Mereka pergi karena Ki Bango jatuh miskin. Tiada suatu binggal padanya. Catak yang kau berikan pada Umang telah habis pula di medan judi. Ia sudah tak mau membayar semua hutangnya. Boleh jadi sebentar lagi akan diseret dalam perbudakan. Betapa buruk mimpi itu, Arok. Tiada kau impikan si Umang. Aku impikan dia kurus kering. Emaknya telah meninggal. Dengar, Tanca, boleh jadi Bapak Mahaguru akan membutuhkan aku dalam beberapa hari ini. Pergilah kau ke Karangsetra. Barangkali impianmu benar. Suruh pemuda-pemuda itu lindungi Ki Bango. Tak boleh dia diseret ke dalam perbudakan. Dan jangan lupa katakan pada si Umang, aku akan datang dalam beberapa minggu. Atau bulan ini. Mereka berangkat ke Huma. Ia tinggal seorang diri. Ia tahu masa belajarnya pada Dang Hyang Logawe telah selesai. Ia bukan pelajar lagi. Ia telah seorang wasi tingkat 6. Sekarang ia mulai memusatkan pikirannya untuk memasuki hari depan. Sebagai seorang yang terdidik untuk jadi pandita, ia telah terlatih untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan pertimbangan. Ia merasa telah mempunyai kekuatan cukup, ilmu dan pengetahuan memadai. Ia akan gulingkan Tunggul Ametung, aku Tumapel. Ia dapat kerahkan semua temannya di desa-desa sebelah barat Tumapel. Tetapi jumlah dan peralatan mereka belum mencukupi. Orang-orang yang disembunyikannya di hutan Sanggarana bukanlah prajurit, belum bisa dipergunakan. Dan bila Tunggul Ametung tidak digulingkan oleh dirinya, siapa yang berani melakukan? 20 tahun, seumur hidupnya, aku itu telah merajalela perampok besar yang diberi penggada oleh Sri Baginda Kertajaya. Kalau Tunggul Ametung dapat digulingkan, bala tentara Kediri akan datang. Sampai di situ ia berhenti berpikir. Ia belum tahu jalan. Ia harus mempelajari. Dan kala matahari mulai memancarkan sinarnya dari balik puncak gunung, ia bangun dan menyusul pergi ke Huma. Didapatinya Tanca sudah tiada. Ia ambil alatnya dan mulai bekerja. Pagar yang mengelilingi taman larangan, tepat di belakang bilik agung, dilingkari pagar tanah liat bakar. Dunia selebihnya terpisah dari taman ini. Dede senang pada semua yang bersifat seni. Dan gambar-gambar timbul sepanjang pagar itu tak pernah diperhatikannya. Dari pandang sekilas ia sudah dapat menangkap ceritanya. Pada penghujung sana adalah permulaan dari cerita itu sebatang pohon. Dengan anoman di antara cabang dan ranting. Pada gambar kemudian satria. Monyet, anoman itu, turun di taman untuk menemui Sinta. Ia tak tertarik untuk memperhatikan karya besar itu. Ia tetap sibuk dengan hatinya sendiri.
Ia tak hitung sudah berapa siang ia lewatkan hidupnya dalam taman larangan ini. Bahkan Dayang pun tak jarang diusirnya. Kesukaannya adalah duduk bermenung di bawah sebatang melinjo yang dipangkas. Indah. Di sekitarnya berserakan guguran bunganya yang putih kecil-kecil. Juga. Sekarang ini, hamba yang duduk pada kakinya terus-menerus menyanyikan berbagai lagu berahi nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh setiap orang. Tiba-tiba wanita itu berhenti, mengusap-usap betis Dedes. Diangkat kepalanya untuk melihat wajah pengantin baru itu dan pandang Ken Dedes masih juga menjangkau jauh. Ia meneruskan lagunya. Mengetahui tak mendapat perhatian, ia kemudian berdiri. Mohon ampun dari sang parameswari, dan mulai membetulkan rambut majikannya yang hampir-hampir kacau digalau angin pancaroba. Bahkan kepala pengantin baru dengan hiasan mahkota pita bertaburan permata itu segan bergerak. Yang mulia masih juga belum pernah nampak tersenyum, ia mencoba-coba memancing percakapan. Hanya hembusan keluh terdengar. Berapa berbahagia yang mulia muda, cantik rupawan, berilmu, wanita pertama dan utama di seluruh Tumapel. Kasih para dewa nampaknya hanya untuk yang mulia seorang. Apalagikah yang patut disedihkan? Semua wanita mengharap mendapatkan kasih sebanyak itu. Sangat, sangat banyak yang bahkan mendapatkan satu macam pun tidak pernah untuk sepanjang hidupnya. Ken Dedes menyentuh tangan wanita itu untuk menghentikan perawatannya. Ia berdiri dan berjalan lambat-lambat meninggalkan tempat duduk. Ia mengikuti di belakangnya. Yang mulia pun lebih berbahagia daripada Dewi Sinta itu. Ia meneruskan lagi. Kemudian menyanyikan satu bait dari kisah Dewi Sinta yang terculik oleh Rahwana dan dikurung dalam Taman Argasoka. Bukankah Dewi Sinta itu kemudian tidak berbahagia seumur hidup, Yang Mulia? Hamba itu tertawa. Dedes merasa malu. Ia merasa tersindir. Sinta tidak pernah memberikan diri dan hatinya pada Rahwana. Ia telah berikan dirinya pada Tunggul Ametung. Bukankah aku Tumapel tidak lebih baik daripada raksasa Rahwana? Seorang yang tak jauh dari ajaran, hidup dalam ketidaktahuan dan penghinaan terhadap dirinya, ia harus mengulangi nasib Dewi Amisani, mati termakan racun? Ia tak dapat berdamai dengan hatinya sendiri, mengetahui benih raksasa Tumapel itu telah memasuki dirinya. Apakah Yang Mulia pikirkan selama ini? Ken Dedes menjatuhkan pandang. Dayang itu melihat butiran jatuh dari pasang matanya. Ah, Yang Mulia, betapa Yang Mulia menganiaya diri seperti ini. Dengan setangan ia keringkan air mata majikannya dengan hati-hati. Segala kemewahan, kekuasaan dan cinta Yang Mulia aku rupanya tak mengurangi beban di hati Yang Mulia Parameswari. Mendengar kata-kata bersimpati itu Dedes tersedan, membungkuk. Dari balik kedua tangannya terdengar tangis yang ditekan. Dan hamba itu juga menangis. Dikuat-kuatkan hatinya. Tak tahan sahaya melihat. Begini setiap hari, Yang Mulia. Selama dalam pekuan begini terus. Jangan, Yang Mulia, jangan hancurkan diri sendiri. Masih ada banyak hari disediakan oleh para dewa, mengapa hari-hari ini saja Yang Mulia indahkan? Demi Hyang Parwati. Katakanlah apa yang sahaya bisa lakukan untuk meringankan duka cita Yang Mulia. Ken Dedes melangkah lambat-lambat mendekati pagar tanah liat bakar. Ia pura-pura memperhatikan Sinta yang sedang dihadap oleh Hanoman. Di atas mereka, bulan purnama memancar tepat di atas pohon nagasari itu. Ia raba muka Sinta dengan jarinya yang bercincin susun. Karya seni itu tetap tidak menarik hatinya. Ia agak terhibur mendengarkan nada simpati itu. Hanya, adakah sumpahnya pada Hyang Parwati hanya pemanis bibir? Yang Mulia, Irimang berbisik di belakang kupingnya. Ia tak berpaling. Tak ada seorang pun di pekuan ini dapat dipercaya, Yang Mulia. Hati-hati. Waspadalah. Ken Dedes tahu, Yama tak diindahkan di mana-mana, kecuali di desa-desa dalam lindungan gunung. Juga ia tak percaya pada hamba yang seorang ini. Demi Hyang Dewi Parwati.
Tidakkah cukup sumpah sahaya? Ken Dedes melangkah dan melangkah lambat. Dan Rimang berbisik lagi. Seluruh isi pekuan tidaklah parut mendapatkan karunia kepercayaan dari Yang Mulia. Tapi Rimang ini tidak sama dengan yang selebihnya. Ken Dedes berhenti, berpaling. Jangan cemarkan Hyang Parwati di hadapanku. Ampun. Bukan Sahaya yang pernah mencemarkan. Berapa kali dalam hidupmu kau pernah bersumpah demi Hyang Parwati? Parwati. Atau Durga atau Kali, Sakti dari Siwa. Baru sekali ini, Yang Mulia. Kalau di pura ada, akan kubawa kau ke sana untuk bersumpah di hadapannya. Sahaya bersedia, Yang Mulia. Nanti sebentar lagi kalau Hyang Surya telah terbenam, Sahaya akan iringkan Yang Mulia ke pura. Ken Dedes berpaling padanya untuk melihat air mukanya. Ia melihat Rimang tidak berdusta. Dan inang itu meneruskan. Sebaiknya apabila bulan sudah mulai muncul dari lereng Gunung Welirang. Apakah seorang hamba boleh masuk untuk kepentingan itu? Ada di belakang dapur Sahaya bangunkan pura pribadi. Ya, Yang Mulia, Sahaya. Anyam sendiri Hyang Parwati dari Rontal. Rimang tidak kau menantang murka membela diri. Memang hanya Sahaya pribadi mendirikan Dewi Parwati, juga untuk Sahaya sendiri. Apakah di desamu dulu orang punya patungnya sendiri untuk puranya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Di sini, kemanakah Sahaya harus pergi kalau tidak membangunkan sesembahan sendiri? Kau menyalahi aturan. Mengapa kau menyembah Parwati? Siapakah yang mau dengarkan seorang Sahaya dari desa kalau bukan Dewi? Sesembahan? Yang Mulia seorang Brahmani muda, katakanlah pada Sahaya. Adakah kiranya seorang Dewi berkenan mendengarkan suara seorang Dayang? Hati Ken Dedes tersentuh. Sebentar ia merenung. Bertanya, apakah kastamu? Hanya Sudra, Yang Mulia. Sudra hanya harus memuliakan para dewa. Dan barangkali juga para dewa tidak mempunyai sesuatu kewajiban terhadapnya. Ia iba terhadap wanita Sudra ini. Dan ia menduga nasib Rimang tidak lebih baik dari dirinya. Ia tak bertanya. Ia berjalan menuju ke bilik agung. Dan Dayang itu mengikutinya membawa bakul rias. Kau bisa membaca? Bisa, Yang Mulia. Tak ada rontal padamu. Ah, Yang Mulia, pandita wanita itu melarang mendekatkan rontal apapun pada Yang Mulia Parameswari. Ken Dedes mengangguk mengerti. Semua harus sesuai dalam ketidaktahuan. Dengan tunggul ametung. Dan ia merasa dirampas dari segala yang ia perlukan. Bahkan membaca pun ia tidak diperkenankan. Tahukah kau siapa aku? Sebenarnya? Setidak-tidaknya bukan dari keraton, bukan dari gedung-gedung para satria, ya, Yang Mulia. Di mana perbedaan antara diriku dengan mereka? Yang Mulia terlalu cantik, tidak berbahagia menjadi Parameswari. Sebaliknya mereka akan berjingkrak gila karena sukacita. Sewajarnya Yang Mulia ini seorang Brahmani. Apakah kau duga aku seorang gadis desa? Nampak seperti itu, Yang Mulia. Bukankah waktu pertama kali Yang Mulia tiba belum tahu sesuatu apa tentang pekuan? Ya, Rimang, aku pun dari desa seperti kau. Apa kata orang tentang diriku? Tak ada yang berani bicara, Yang Mulia. Ken Dedes memejamkan mata. Saat ini ia merasa berkewajiban mengenangkan ayahnya. Ia tak dengar lagi Rimang bicara. Betapa pengasih Dewi Parwati. Apa yang Sahaya pohon selama ini telah menjadi kenyataan. Yang Mulia sudi bicara dengan Sahaya ini. Kenangan Ken Dedes sudah melayang pulang ke desa Panawijil. Sore hari sebelum pergi orang setengah baya itu telah berpesan padanya. Anakku Dedes, boleh jadi lama aku akan tinggalkan kau. Hati-hati kau menunggu. Rumah, dan ayahnya itu pergi membawa semua pemuda yang belajar secara. Ia tinggal di rumah diam-diam pada bujang-bujang wanita. Seorang Brahmana tidak pernah meninggalkan rumah kecuali karena urusan yang sangat penting. Ia tahu kepergiannya hendak bertemu dengan Brahmana lain. Entah siapa, entah di mana,
dengan satu pokok pembicaraan, mencari jalan untuk menegakkan kembali Cakrawarti Hyang Mahadewa Shiva. Sejak kecil ia diajar untuk membuang muka, membenci, terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan Hyang Shiva. Kemudian dari pelajaran ayahnya ia tahu, Tunggul Ametung adalah seorang penjahat, karena ia tidak mengindahkan Hyang Shiva, bahkan memusuhi. Seorang pemuja Hyang Shiva adalah orang yang tahu diri, karena selalu menimbang masa dan hari lewat, menghukum diri sendiri untuk setiap kekeliruan dan kesalahan. Orang-orang seperti dia tidak ada harganya untuk dikenal, sekalipun kekayaannya menyentuh langit dan kekuasaannya disokong dan dibenarkan semua Drubiksa sepenuh jagat Pramudita. Dan setiap ayahnya menerima tamu seorang Brahmana, ia selalu disertakan dalam pembicaraan. Sejak kecil ibunya telah meninggal. Semua kasih sayang Mpu Parwa tertumpah padanya sebagai anak tunggal. Antara ayah dan anak terjalin ikatan kemesraan yang mengharukan bagi para Brahmana yang datang berkunjung. Dan mereka tidak menolak kesertaannya dalam samadhi bersama. Tidak jarang, samadhi itu ditujukan untuk hancurnya Tunggul Ametung, agar Hyang Manakala tidak membinasakan semua mua karena kesesatannya. Malam itu ia membaca seorang diri tanpa ayahnya. Seorang bujang datang, mengganggu, memberitakan, rombongan sang aku sedang menginap di desa tetangga. Maka besok, bila rombongannya lewat untuk meneruskan perjalanan memeriksa negeri, semua penduduk harus hadir di sepanjang jalan raya negeri untuk mempersembahkan hormat. Ia tak sudi menyembah seorang aku yang belum patut mendapat penghormatannya, apalagi dari ayahnya seorang yang telah mendapatkan gelar MPU karena keterpelajarannya. Pagi hari ia turun ke pancuran untuk menghindarkan diri. Ambil menghafal 10 syair Sansakerta, ia bermain-main dengan air curah dari pancuran bambu itu. Kainnya basah. Air bermanik-manik pada bahu, muka, dan buah dadanya. Seorang bujang datang berlari-lari, memberitakan, datang seorang penunggang kuda ke rumah, Ayu, mencari sang Mpu Parwa. Tiada kau katakan sedang pergi. Sudah menakutkan orangnya. Ayu. Seorang satria bergelang, berkeroncong binggal, dan berkalung serba emas. Bukankah rombongan aku sudah lewat? Sudah, Ayu, mereka tidak melalui sini. Tapi satria itu, dia tidak turun dari kudanya. Mengetahui sang Mpu tak ada, ia perintahkan Sahaya memanggil anak sang Mpu. Kembali kau. Katakan dia sedang pergi ke hutan. Dedes mengangkat kain. Mendaki lereng bukit, lari menuju ke arah hutan. Begitu melewati lereng bukit, ia sampai di bentangan padang rumput. Ia berhenti untuk meninjau keliling. Sunyi senyap. Baru kemudian ia menyeberangi padang itu. Lari, tanpa menoleh lagi ke belakang, ia tahu betul takkan ada orang. Rumahnya terpencil menyaksikannya. Sampai di tepi hutan ia terengah-engah, berhenti sebentar untuk memeriksa keliling. Ia merasa aman. Sambil memperbaiki kain dan rambut ia melangkah. Lambat-lambat masuk ke dalam. Ia kenal hutan sekeliling ini. Dan ia tak pernah takut memasukinya. Dedes, dipanggil seseorang. Ia terkejut, terpakukan pada tanah. Di hadapannya, di dalam semak, dilihatnya tubuh seekor kuda kelabu. Di atasnya seorang pria setengah baya. Celananya satu. Telapak di atas lutut. Kain penutupnya jatuh di atas pelana. Dan celana itu tersulam dengan benang emas bergambar lengkung sulur dan dedaunan. Pada kaki di atas, sang Gurdi berkilau binggal dengan kepala naga, bermata intan. Sekaligus ia mengerti, itulah aku Tumapel. Tunggul Ametung si terkutuk. Ia tak mencoba menentang mukanya. Betul yang dikatakan orang, kata pria itu dari atas kudanya, 5 atau 10. Para meswari Kediri masih kalah dibandingkan dengan kau seorang, Dedes. Mari, Permata, demi Hyang Wisnu, akan kududukan kau di singgasana mendampingi aku. Mari.
Dedes mulai kehilangan kekagetannya. Kini ketakutan menguasai dirinya. Seluruh persendiannya goyah dan gemetar. Ayah! Tolong, pekik Dedes. Tapi suara tak keluar dari mulutnya. Kurangkah kemuliaan seorang aku, maka kau tak berbuat sesuatu? Perlukah aku rebut ke diri untuk mendapatkan jawabanmu? Ia tetap duduk di atas punggung kuda, dengan tangan memegangi kendali. Demi Hyang Mahadewa, Dedes menyebut dalam hari. Ia mendapatkan ketabahannya kembali. Hilang goyah persendian dan geletar tangan, ia tentang. Mata Tunggul Ametung. Mata itu bening, dengan lingkaran kuning lebih luas, dan tidak bersinar, hidungnya tidak bangir seperti dirinya. Bibirnya tebal dan begitu penuh mengisi wajahnya yang nampak terlalu kecil untuk itu. Dadanya bidang. Berbulu juga tangannya, juga kakinya. Mata yang seindah itu. Sekaligus Dedes menunduk. Buah dada yang sebagus itu. Ia berbalik dan bersiap meninggalkan hutan. Dari belakangnya ia dengar suara rayu. Itu.